Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Saiful Zaman. Beberapa hari kemarin kita menyimak video dari Habib Baagil, dan kita tahu dari pernyataan yang ada di video tersebut ada sebuah kalimat yang cukup menuai kontroversi. Ya, kita simak dulu cuplikannya bersama-sama. Udah jelas, saya pro pemerintah. Salah benar saya bela pemerintah. Udah jelas dikatakan Rasulullah, jika pemerintah kalian datang dengan membawa cambuk, kalian dicambuk, kalian tetap harus taat kepada pemerintah. Ini ucapan Nabi. Bukan kebijakan saya, kebijakan Rasulullah. Kalau Anda mau mengkritisi kebijakan ini, Anda keluar dari Islam berarti. Saya yakinlah kita semua sudah tahu kalau batasan untuk mengikuti seorang pemimpin adalah saat aturan yang dikeluarkan oleh pemimpin tersebut tidak melanggar Al-Quran dan juga hadis. Tapi untuk penjelasan lebih lengkapnya kita serahkan saja sama Ustadz Adi Hidayat. Ya, kita simak bersama-sama. Perhatikan baik-baik, saya garis bawahi. Yang di sini nomor 1 ada kata atiunya, taatlah pada Allah. Yang di sini ada kata atiunya juga. Yang di sini ada nggak? Perhatikan cara menafsirkannya. Perhatikan. Taat artinya ketaatan mutlak. Ketaatan mutlak. Jadi jangan tanya, kalau Allah sudah perintahkan jangan tanya lagi. Kalau Rasul sudah mintakan, jangan protes lagi. Lakukan saja. Apa yang kita pandang buruk, boleh jadi ada kebaikan di situ. Jelas sampai sini? Nah, karena itu digunakan kata atiu. Tapi kenapa ketika pada ulil amri, cuma ditambah waw? Taatnya tidak ada. Ini artinya ketaatan dengan syarat bila, sekali lagi, bila ulil amri ini menetapkan satu keputusan, yang keputusan itu sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah, Allah dan Rasulnya. Diikat dengan kata taat ini. Jadi bila ketetapan ulil amri tidak sesuai dengan ati Allah wa ati Rasul, Allah dalam Qur'annya, Rasul dalam sunnahnya, maka tidak boleh kita menaatinya. Dan keliru kalau mengatakan kalau misalnya salah ya ikut kita salahnya. Kalau sudah salah jangan diikuti. Dari sini kita tahu saat aturan tidak melanggar Al-Quran dan juga hadis, kita coba ikuti walaupun kita merasa kalau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut secara akal sehat nggak nyampe. Nah, disitulah kita harus coba menekan ego kita dan coba nurutlah sama pemerintah. Gitu ya batasannya. Tapi saat kemarin ada aturan, misalkan azan disuruh dipelanin, ya umat Islam harus mencegah agar aturan itu tidak sampai diberlakukan karena tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Yang ngomong-ngomong soal kasus gonggongan azan ya, di mana azan disamakan dengan gonggongan anjing, gelombang penolakan kan sudah terjadi berturut-turut. Nah, ini ada gelombang penolakan lagi untuk Gus Yakut, tapi gelombang penolakan ini disertai dengan ucapan terima kasih. Ya, kita simak dulu bersama-sama. Terima kasih kepada Menteri Agama atas bantuan kepada sanak kami Pasaman Barat senilai 2,5 miliar. Namun kami seluruh Minangkabau berkesimpulan hal tersebut di atas tidak dapat mengobati hati kami yang luka karena perkataan gimmick dengan gonggongan anjing. Ya wajar lah ya kalau hal ini akhirnya terjadi. Yang tadi saya bilang, seandainya pemerintah masih ngikutin Al-Quran dan Al-Hadis, ya kita semua akan mengikuti aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Kemenag. Tapi saat ada aturan, saat ada kalimat-kalimat yang diucapkan oleh seorang petinggi negara tidak sesuai dengan ketentuan Islam, ya umat Islam akan protes. Nggak akan diem-diem aja, nggak akan nerima-nerima aja. Ini Islam, jelas aturannya, jelas batasannya. Dan sepertinya
Menak Yakut ini bukan orang yang puas kalau bikin satu kontroversi udah selesai gitu. Ya kemarin udah mengatur agar volume adzan dikurangi, dikecilin. Lalu dia klarifikasi menyamakan suara adzan dengan gonggongan anjing. Lalu setelah itu klarifikasi lagi menyatakan kalau dia ingin mengatur agama agar manusia tidak saling menzolimi dengan manusia-manusia yang lain. Nah, ini ada kontroversi baru. Dari postsore.com 2 Maret 2022, Menak Yakut kembali menuai kritik usai pernyataannya soal LGBT. Anjuran MUI pun ditepis. Masya Allah. Ya Allah ya Robi. Kita coba baca sedikit beritanya. Kali ini Menak Yakut kembali membuat suasana menjadi gaduh. Dia meminta seluruh masyarakat Indonesia untuk menghargai hak-hak lesbian, gay, biseksual, transgender yang ada di tanah air. Meskipun dia sadari jika LGBT dilarang keras dalam Islam, namun dia meminta kelompok ini tetap dihargai keberadaannya. Saya nggak ngerti maksud Gus Yakut dengan menghargai ini. Kalau misalkan kita lihat LGBT ini kan bibit-bibitnya sudah ada sejak lama. Di jalan-jalan banyak bermunculan waria-waria, orang-orang transgender dan lain sebagainya, ya nggak? Tapi apakah ada umat Islam yang akhirnya melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap para waria tersebut? Nggak ada. Tapi kalau yang dimaksud adalah hak-hak menikah, atau kita mengakui seandainya dia seorang laki-laki lalu dioperasi menjadi perempuan, kita akui kalau dia adalah seorang perempuan atau sebaliknya, ini nggak bisa. Tapi kalau kita menghargai mereka sebagai manusia, yang berarti kita tidak menzolimi mereka, ya oke. Umat Islam di Indonesia sudah melakukan itu sejak lama. Tapi seandainya mereka terus-menerus dinasehati oleh keluarganya, tetangganya, teman-temannya, semua umat Islam yang ada di sekitar mereka, ya terima aja. Karena memang dalam Islam hal itu tidak mungkin diakui sebagai kebenaran. Dan tugas umat Islam adalah menasehati mereka. Ya udahlah ya, Bapak Gus Yakut yang terhormat, tolonglah jangan bikin gaduh lagi. Jangan menganggap kalau Islam ini jahat gitu. Enggak, Islam enggak jahat. Tapi terkadang kebaikan yang dilakukan oleh umat Islam ini dianggap sebagai kejahatan. Contoh, saat zamannya pandemi lagi tinggi-tingginya, lalu ada orang yang nggak pakai masker. Ada sekelompok orang membagikan masker kepada orang-orang tersebut karena bisa jadi maskernya ketinggalan. Apa yang dikatakan oleh orang tersebut? Terima kasih karena sudah menyelamatkan mereka dari virus COVID-19, gitu kan? Nah, sekarang umat Islam menasihati kaum LGBT semata-mata ingin menyelamatkan mereka dari siksa api neraka. Tapi saat kita menasihati, apa yang terjadi? Nada mereka meninggi. Mereka merasa mereka tidak dihargai. Padahal nasihat yang kami lakukan adalah untuk menyelamatkan kalian semua agar tidak masuk ke dalam api neraka. Tolong pahami itu. Alhamdulillah, angkatan pertama Akademi Dakwah Digital Indonesia di bawah naungan Yayasan YPHI sudah berlangsung dan mendapatkan testimoni yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gofar. Saya berasal dari Kabupaten Bandung Barat. Saya salah satu peserta ADI Akademi Dakwah Digital Indonesia angkatan pertama. Banyak sekali ya yang saya dapatkan di ADI ini. Salah satunya terkait pengenalan diri, pengenalan sosmed, mempersiapkan diri untuk menjadi seorang pendakwah di bidang digital, dan tentunya banyak sekali yang mungkin tidak bisa disebutkan karena di ADI ini kita berdakwah melalui sosmed ya, seperti TikTok, YouTube, Instagram, dan lain-lain. Insya Allah berguna untuk teman-teman semua. Dan insya Allah nih guys, bagi teman-teman yang ingin bergabung, insya Allah Abi akan membuka pendaftaran untuk angkatan kedua. Nah, bagi teman-teman kita bisa berdakwah via medsos guys. Yuk guys, gabung.
Bagi sahabat semua, kami membuka peluang untuk turut membersamai para calon pendakwah ini dengan memberikan donasinya ke nomor rekening yang ada di bawah ini dan mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.